إلهنا ما أعدلك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Teman-teman sahabat Ukhuwah Petualang yang berbahagia, pagi di puncak Gunung Bawah Karaing. Saat ini kita bersiap-siap untuk menuju ke puncak. Insya Allah kita akan melihat sunrise pagi ini. Setelah kemarin alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah kejutan dengan melihat sunset yang begitu indah dari puncak Gunung Bawah Karaing. Bisa kita lihat bagian belakang puncak tuh, sudah ada di atas leader kita Majid bersama dengan Dirman sudah berada di atas puncak Gunung Bawah Karaing. Nah, insya Allah sambil jalan kita akan kembali menjelaskan adab-adab dalam bersafar, adab-adab dalam melakukan perjalanan jauh atau adab-adab dalam berpetualang, terutama bagi kita sebagai seorang pendaki. Rehat sejenak. Teman-teman semua, ada satu adab yang saya lupa kemarin jelaskan. Yang sebenarnya ini adabnya di awal-awal, yaitu ketika kita ingin berpergian atau ingin melakukan perjalanan jauh seperti melakukan pendakian, maka hendaknya kita berpamitan atau meminta izin kepada keluarga di rumah. Jauh-jauh hari kita minta izin kepada keluarga di rumah, apakah kepada orang tua bagi yang belum menikah, pada orang tua, atau kepada anak dan istri kita bagi yang sudah menikah. Hendaknya kita meminta izin, sampaikan kepada mereka kemana kita akan pergi, berapa lama kita akan pergi. Termasuk di dalamnya adalah dengan siapa kita melakukan pendakian. Dan ini sangat bermanfaat sekali teman-teman sekalian, memberikan info yang seperti ini kepada keluarga, supaya keluarga kita tidak khawatir dalam perjalanan kita. Kemudian hendaknya kita juga selalu menghubungi keluarga kita ketika dalam perjalanan, baik dalam perjalanan kita maupun pada saat kita sudah berada di tempat tujuan. Berikan kabar kepada mereka agar mereka tidak khawatir, agar mereka tidak merasa khawatir dengan keadaan kita. Nah, ini sangat penting karena di antara sebagian teman-teman yang melakukan perjalanan jauh, berpetualang atau mendaki, itu tidak meminta izin kepada orang tua, tidak meminta izin kepada ayah dan ibu, tidak meminta izin kepada istri dan anak-anaknya atau kepada tetangga, sehingga orang-orang khawatir, keluarga kita khawatir kemana kita pergi. Nah, oleh karenanya adab yang selanjutnya adalah hendaknya jauh-jauh hari sebelum kita melakukan perjalanan jauh, sebelum kita melakukan pendakian, minta izin kepada keluarga kita. Ngos-ngosan. Oh ya Allah. Kita lihat. Kita istirahat sejenak. Sebentar lagi kita akan sampai ke puncak teman-teman semua. Kemudian adab yang selanjutnya yang perlu kita ingat, saya bacakan saja adab-adabnya supaya cepat, adalah senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah-langkah kita. Karena kita tahu bersama teman-teman semua bahwa yang memberikan kita kesehatan,
yang memberikan kita umur panjang, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita waktu untuk melakukan petualangan, untuk melakukan pendakian dan sebagainya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kaki kita, dalam petualangan kita. Seperti ketika kita keluar dari rumah, misalnya membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian pada saat kita naik kendaraan, membaca doa, ya, walaupun doanya cukup panjang, Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doanya cukup panjang, doa ketika naik kendaraan. Maka hendaknya kita amalkan, teman-teman semua, yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dalam perjalanan kita. Begitupun pada saat kita berada di tempat tujuan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan-gangguan, kejahatan-kejahatan makhluk yang ada di tempat tersebut, yang ada di kampung tersebut, dengan membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, atau dengan membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita ketika berada di tempat tujuan tersebut. Nah, begitupun dalam perjalanan kita, teman-teman semua, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dengan zikir-zikir yang kita hafal, seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau zikir-zikir lain yang kita hafal memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitupun ini yang paling penting, jangan lupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani kita syariat, membebani kita ibadah, salat 5 waktu sehari semalam. Jangan sampai karena pendakian kita sehingga kita melupakan salat, dan ini akan berakibat fatal bagi kita semua, teman-teman semua, ketika kita meninggalkan salat. Oleh karenanya, ketika tiba waktu salat, maka hendaknya kita mendirikan salat, berhenti sejenak, ya sekitar 10-15 menit dalam pendakian kita. Kemudian kita salat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon rahmat, ampunan, petunjuk, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga kita ketika kita dalam perjalanan, begitupun pada saat pulang nanti. Nah, berkaitan tentang sholat ini, teman-teman semua, sholat wajib ya, bagi orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, itu diberikan rukhsah dalam agama kita, diberikan keringanan untuk menjamak untuk menjamak atau mengkasar sholatnya. Menjamak artinya mengumpulkan dua sholat menjadi satu sholat, dua waktu sholat menjadi satu waktu sholat. Begitu dengan mengkasar. Mengkasar itu artinya meringkas waktu sholat. Contohnya seperti ini. Kita menjamak ini disunahkan dalam
agama kita sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjamak sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya, kemudian sholat subuh itu berdiri sendiri. Kemudian setelahnya untuk qasar atau diringkaskan, sholat duhur itu 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Begitupun dengan sholat asar bisa kita ringkas menjadi 2 rakaat. Begitupun dengan sholat isya 2 rakaat. Sholat maghrib tidak boleh, tidak ada tuntunannya dalam agama kita mengqasar sholat maghrib. Yang ada adalah sholat duhur, sholat 4 rakaat, sholat duhur, asar dengan isya itu bisa kita qasar, bisa kita ringkas menjadi 2 rakaat. Dan ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, rukhsah bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, bagi orang-orang yang bersafar. Nah, jarak safar sendiri teman-teman semua, jumhur mayoritas ulama itu mengatakan bahwa sekitar 85 km. Dan ini mayoritas di kalangan para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Walaupun ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa jarak safar itu atau jarak perjalanan jauh itu kurang lebih 3 hari perjalanan. Ada juga yang mengatakan bahwa seperti kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jarak safar itu tidak dibatasi jaraknya. Kapan saja kita mau bersafar dan menurut kita itu adalah jarak safar, maka sudah masuk jarak safar. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Baik kita berada di gunung, berada di lembah, berada di mana saja dan kapanpun, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan kewajiban kita sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Cukup. Kita lanjut perjalanan ke puncak. Sunrise di puncak Gunung Bawah Karaing. Alhamdulillah, baru saja kita dari puncak Gunung Bawah Karaing melihat sunrise. Masya Allah, adalah kata yang pantas untuk kita ucapkan ketika melihat hal-hal yang menakjubkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita turun menuju ke area camp. Berdasarkan informasi dari media bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu, Gunung Bawah Karaing ini dan sekitarnya itu dipadati kurang lebih 12.000 pendaki tersebar. Ada yang di Lembana, ada yang di Lembah Rama, dan juga ada yang beberapa pos di Gunung Bawah Karaing ini, termasuk di puncak Gunung Bawah Karaing juga. Dan khusus di puncak Gunung Bawah Karaing ini, teman-teman semua,
itu dipadati kurang lebih 5.000 pendaki. Sangat banyak. 5.000 pendaki. Subhanallah. Dan satu yang sangat disayangkan, ada di antara seorang pendaki yang qadarullah wafat, meninggal dunia karena hipotermia. Seorang pemuda pendaki yang meninggal dunia dikarenakan penyakit hipotermia, kedinginan di gunung. Ini tentu sangat kita sayangkan hal yang seperti ini. Nah, sah-sah saja kita mendaki, teman-teman semua. Boleh-boleh saja kita mendaki. Akan tetapi perhatikan keselamatan kita. Safety first. Ini adalah prinsip kita dalam mendaki. Keselamatan itu adalah hal yang paling utama dan hal yang paling pertama. Jangan sampai kita datang ke gunung hanya untuk mengantarkan nyawa kita, ya, walaupun sebagai orang yang beriman kita tahu bersama bahwa ajal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yakin bahwa ajal itu kan ada sebab-sebabnya, sehingga ketika melakukan hal-hal yang seperti ini, pendakian dan sebagainya, hendaknya mempersiapkan sebaik-baiknya apa yang perlu kita persiapkan dalam pendakian kita, sehingga kita bisa selamat pulang kembali ke rumah. Alhamdulillah, untuk suasana saat ini di Gunung Bawah Karaeng itu terbilang sepi, karena hanya kurang dari 20 orang pendaki yang muncak hari ini, muncak dari kemarin. Karena memang hari ini adalah hari-hari kerja. Kita kemarin start dari base camp itu hari Senin. Ini kurang pendaki. Alhamdulillah sangat sepi. Namun sangat disayangkan teman-teman semua, di jalur pendakian antara pos 9 sampai ke puncak itu banyak perilaku vandalisme yang dilakukan oleh sebagian pendaki, sebagian kecil pendaki, dengan menulis nama-nama mereka di batu. Nah, termasuk di puncak Gunung Bawah Karaeng sendiri, di dekat tugu itu hampir setiap batu ada nama yang tertulis di situ. Nah, kita sarankan, nasihatkan kepada diri kita dan kepada orang lain, kepada pendaki-pendaki yang lain, hendaknya dalam melakukan pendakian jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Jaga hutan kita, jaga lokasi area camp kita, jaga gunung kita, sehingga kita lebih bersemangat kembali untuk melakukan pendakian. Ya, jangan sampai hal-hal yang seperti itu merusak gunung. Ya, ini kan sangat disayangkan. Sekarang kita menuju ke camp, sambil menjelaskan adab yang selanjutnya. Adab ini yang selanjutnya ini ya khusus untuk saudari-saudariku kaum hawa, kaum wanita yang juga senang dengan petualangan, senang dengan dunia pendakian, senang dengan kegiatan-kegiatan outdoor, senang bersafar dan sebagainya. Maka dalam Islam, dalam agama kita, gerak-gerik perempuan itu diatur sedemikian rupa, bukan untuk membatasi. Ya, ini saya tekankan dari awal, bukan untuk membatasi pergerakan seorang perempuan, seorang wanita, tapi untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan kaum hawa, karena mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Nah, adab selanjutnya, teman-teman semua, adalah seorang perempuan jika dia ingin bersafar, melakukan perjalanan jauh, maka hendaknya didampingi atau ditemani oleh mahramnya. Mahram.
Apa mahram itu, teman-teman semua? Mahram adalah orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Sekali lagi, mahram itu adalah orang-orang yang haram, tidak boleh kita nikahi, tidak boleh kita menikah dengannya. Namun kita boleh bersafar atau melakukan perjalanan bersamanya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kaum Hawa dalam bepergian. Kenapa seperti itu? Ini untuk memuliakan kita, memuliakan seorang perempuan. Karena banyak kasus yang terjadi teman-teman semua, di mana seorang perempuan melakukan perjalanan sendiri, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi tindak-tindak kriminal yang menimpanya. Seperti misalnya, ya Allahul Musta'an, ada yang diperkosa, ada yang dirampok, kemudian pelecehan seksual, bahkan ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang dimutilasi dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita hindari. Oleh karenanya Islam, agama kita ini mengatur hal-hal yang seperti itu, bukan untuk membatasi pergerakan seorang perempuan, bukan untuk membatasi pergerakan seorang wanita, akan tetapi untuk memuliakan dan menjaga mereka dari hal-hal yang bisa mengancam keselamatan dan mengancam kehormatan seorang wanita. Ingat sekali lagi, tujuan agama kita mengatur kehidupan seorang perempuan adalah untuk menjaga kehormatan dan untuk menjaga keselamatan seorang perempuan. Barakallahu fikum. Bawa karaeng itu adalah bahasa Makassar. Bawa artinya mulut dan karaeng itu artinya Tuhan. Jadi bisa kita artikan bahwa makna dari bawa karaeng itu adalah mulut Tuhan. Oleh karenanya teman-teman semua, sebahagian kepercayaan dari suku Bugis Makassar itu beranggapan bahwa Gunung Bawah Karaeng ini adalah salah satu tempat beribadah yang afdol, karena dia adalah mulut Tuhan. Sehingga banyak dari masyarakat di sekitar sini maupun dari luar kota yang datang ke sini untuk melakukan ritual-ritual seperti sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan ada satu kepercayaan khusus dari masyarakat bahwa mereka bisa melakukan ibadah haji di puncak Gunung Bawah Karaeng. Ini tentu kepercayaan dari mereka. Dan kalau kita tinjau dari segi syariat, teman-teman semua, pelaksanaan ibadah haji itu hanya ada di satu tempat, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Yang ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun demikian, tetap banyak dari saudara-saudara kita yang naik ke puncak Gunung Bawah Karaeng untuk melakukan ritual seperti itu. Ada yang sholat, ada yang katanya melakukan ibadah haji, dan ritual-ritual yang lainnya. Kalau ritualnya sesuai dengan syariat Islam, maka silahkan dikerjakan. Namun jika tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, maka tentu hal-hal yang seperti ini kita buang jauh-jauh, kita jauhi, karena ini bisa menimbulkan paling fatal, ini bisa menimbulkan kesyirikan. Oleh karenanya kita tetap berhati-hati dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jalan-jalan, explore di dekat-dekat area camp sambil kita jelaskan adab-adab selanjutnya. Nah, adab selanjutnya adalah hendaknya pada saat kita melakukan perjalanan, melakukan pendakian, ini baik pria maupun wanita, hendaknya kita menutup aurat. Kita menutup aurat agar terlihat rapi, agar terlihat berwibawa. Kita pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bagus, ya, jangan pakaian yang compang-camping dan sebagainya. Tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang memiliki estetika yang tinggi, sebagaimana pada saat di puncak gunung kita berfoto, berselfie, berfoto untuk mendapatkan view yang bagus. Tentu kita memakai atau menggunakan baju yang bagus. Begitupun pada saat kita melakukan perjalanan, maka hendaknya kita menggunakan pakaian yang menutup aurat. Tentu kita sudah tahu semua batasan aurat untuk seorang laki-laki dan batasan aurat untuk seorang perempuan. Untuk laki-laki itu dari lutut sampai ke pusat, untuk perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini perlu kita perhatikan. Nah, kita jalan lagi. Ini area camp sangat luas, teman-teman semua. Pantas 17-an yang lalu itu kurang lebih 5.000 pendaki yang memadati sekitaran atau pos 10 dari Gunung Bawah Karaing ini. Sangat luas, bisa kita lihat ini padang rumput semua. Nah, kemudian teman-teman semua, adab yang terakhir, ini mungkin adab yang terakhir di antara sedikit adab yang kita jelaskan, tapi nanti bolehlah teman-teman tambahkan adab-adab yang selanjutnya. Ini kita terbatas dengan waktu. Adab yang terakhir adalah ketika kita sudah selesai melakukan petualangan, selesai melakukan pendakian dan sebagainya, adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rumah dalam perjalanan. Ketika kita keluar rumah, kemudian dalam perjalanan sampai di tempat tujuan, kemudian Allah pula menjaga kita pada saat kita pulang kembali ke rumah dengan selamat. Oleh karenanya, di antara sunnah Nabi SAW ketika kita sudah sampai di rumah adalah dengan sholat sunnah. Kemudian di antaranya juga adalah Rasulullah SAW biasanya kalau beliau pulang dari safar, perjalanan jauh, beliau naik ke atas sebuah bukit, kemudian beliau membaca doa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi beliau pada saat perjalanan. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat juga, kalau tidak salah, itu beliau mengundang para sahabatnya untuk makan-makan, ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengundang para sahabat untuk makan-makan bersama, berbagi kebahagiaan dengan para sahabat. Dan ini bisa juga kita lakukan ketika kita pulang nanti, kita mentraktir teman misalnya, atau kita adakan acara di rumah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keselamatan untuk sampai pulang kembali ke rumah. Ya, saya kira ini adab-adab singkat teman-teman sekalian, mungkin panjang dari kita bahas dari pos 1, kalau tidak salah, pos 1 mulai dari niat sampai
saat ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pulang. Agak panjang memang, walaupun menurut saya ini sangat sedikit adab-adabnya, dan bisa teman-teman semua tambahkan adab-adab apa saja yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melakukan pendakian atau pada saat melakukan kegiatan bersafar, melakukan perjalanan jauh. Saya kira ini teman-teman semua adab-adab singkat dalam melakukan petualangan, dalam melakukan pendakian, dalam melakukan perjalanan jauh atau safar. Semoga bermanfaat bagi kita untuk kita amalkan dalam setiap petualangan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم في الهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء